Alam raya Indonesia selalu menawarkan potensinya. Tradisi adat dan masyarakat yang beragam menyatu dalam kebinekaan. Desa Garunglor menjadi salah satu bagian alam raya Indonesia yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Selamat datang di Desa Garunglor. Desa Garunglor terletak di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Garunglor berjarak kurang lebih 3,2 km dari pusat kota Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan Desa Prambatan Lor di sebelah timur, Desa Karangampel di sebelah utara, Desa Kedung Dawo di sebelah barat, dan di sebelah selatan, Desa Garung Kidul. Desa Garunglor memiliki luas 178.293 hektar dan berdasarkan data monografi desa tahun 2019, total penduduk Desa Garunglor mencapai 7.201 jiwa yang mana terbagi menjadi dua dukuh yaitu Tersono dan Krajen. Mereka semua hidup rukun dan saling berdampingan dengan baik. Struktur pemerintahan Desa Garunglor sendiri sama seperti desa pada umumnya. Ada Ibu Siti Rofiah, AMD, sebagai kepala desa serta dibantu 10 orang perangkat desa lainnya yang aktif dan ramah dalam melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Garunglor. Nama saya Siti Rofiah. Saya menjabat Kepala Desa. Alhamdulillah sudah 2 periode ini. Yang periode yang kedua ini kita melanjutkan dari visi misi yang pertama. Yang mana yang pertama itu untuk pelayanan dan pelayanan secara prima. Alhamdulillah yang tahap pertama sukses. Terus kita melanjutkan yang visi misi yang kedua ini, yaitu terkait dengan meningkatkan PAD atau pendapatan desa yang tahun ini juga periode yang kedua alhamdulillah sudah bisa meningkatkan PAD sebesar hampir 50% dari pendapatan PAD kita, dan itu juga didukung oleh teman-teman dari pemerintah desa yang selalu solid, yang selalu berinovasi, sehingga PAD yang dulu kita belum bisa meningkat, tahun ini kita sudah bisa meningkat. Contohnya itu kita bisa membuka lowongan pekerjaan juga yang ada di titipan RSI. Terus kita buka terkait kios-kios yang ada di depan balai desa, yang mana kios-kios itu pendapatannya masuk ke kas desa dan hasilnya itu untuk kesejahteraan dan untuk kepentingan masyarakat. Yang mana PAD kita yang hasilnya itu juga nanti yang menikmati adalah warga desa Garunglor. Contohnya untuk kita bisa memberikan pelayanan seperti yang warga desa yang yang meninggal itu semua keperluannya, perlengkapannya seperti pemulasan jenazahnya itu ditanggung oleh desa. Jadi warga tidak usah, yang meninggal itu tidak usah memikirkan terkait kain kafan, terkait papan dan perlengkapannya itu sudah disediakan oleh desa. Yang kedua, desa juga bisa memberikan santunan untuk anak yatim, untuk kaum duafa. Terus yang selanjutnya untuk penggali kubur itu juga diberikan setahun sekali, diberikan pengerjaan kepada masyarakat Desa Garunglor dan wilayah Krajen dan Tersono. Terus untuk guru-guru mading, guru ngaji itu juga setahun sekali kita bisa memberikan sedikit
sedikit penghargaan karena guru ngaji dan guru madin itu mau mencerdaskan anak-anak bangsa yang tujuannya supaya anak-anak kita, anak-anak yang ada di Garung Lor itu mudah mencari ilmu terkait ngaji atau ilmu-ilmu agama supaya nanti kelak anak-anak kita itu sudah terbiasa dengan kebiasaan beragama, akhlaknya itu sudah dilatih. Dan bahkan di desa kita itu punya pondok pesantren 2, yaitu juga kafid untuk hafalan Al-Quran. Itu salah satu peningkatan yang perlu kita sampaikan, perlu kita bahwa ini loh, Desa Garung Lor sudah ada kemajuan yang sangat drastis. Terus yang selanjutnya juga warga Desa Garung Lor itu sekarang sudah menjadi desa yang semakin maju, dan desa kita itu lebih ke depan dari desa-desa yang lain yang sekecamatan Kalibung. Kita juga didukung oleh kita punya rumah sakit RSI yang juga bisa memberi kontribusi ke desa. Kita juga punya rumah sakit ibu anak atau RSIA Harapan Bunda juga bisa memberikan kontribusi desa, dan ada juga pabrik-pabrik yang ada di Desa Garung Lor, sehingga desa kita itu semua masyarakatnya itu terbiasa untuk bekerja atau terbiasa untuk berkreasi, jadi tidak menggantungkan oleh bantuan-bantuan atau sejenisnya. Harapan untuk kami kepada Desa Garung Lor supaya masyarakat Desa Garung Lor ini semakin sejahtera, semakin mandiri, dan ekonominya semakin meningkat. Itu tujuan dari kita, dan warga kita menjadi warga yang damai, harmonis, hidup sejahtera. Terima kasih. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya beternak, bertani, dan berwirausaha. Adapun kantor layanan publik yang terdiri dari kantor kepala desa, UPT pendidikan, 2 rumah sakit, kantor pos, dan 5 masjid. Dalam bidang pendidikan, Desa Garung Lor memiliki 3 sekolah dasar dan 1 MI. Dalam bidang pendidikan agamis pun, Desa Garung Lor mempunyai 3 TPQ dan 3 Madin sebagai sarana pendidikan Al-Quran. Hampir 100% masyarakat di Desa Garung Lor beragama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai agamis dan nuansa religius. Desa Garung Lor sendiri mempunyai sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan warganya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang, termasuk kami kelompok KKN IKA IAIN Kudus tahun 2022. Antara alam dan manusia bersinergi yang sama menciptakan komponen kehidupan yang selaras. Semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi. Desa Garung Lor bersama masyarakat terus bergotong royong untuk menjadi salah satu desa yang lebih baik dan Garung Lor yang maju, bersih, mandiri,
sehat, dan berakhlakul karimah. Terima kasih untuk yang kami hormati teman-teman dari KKN IAIN terkait pesan dan pesan saya mewakili dari pemerintah desa. Saya selaku kepala desa. Yang pertama itu memang di sini anak-anak KKN sudah mau bergaul dengan masyarakat, khususnya di wilayah Sono, karena tempat kita dari desa kita berdekatan dengan Sono. Ini merupakan di mata masyarakat pada umumnya juga mau bergabung kalau ada kegiatan. Kemarin itu kita ada kerja bakti, semuanya juga ikut kerja bakti dan berani kotor-kotoran bersama pemerintah desa. Terus yang kedua itu ikut pengajian-pengajian, tahlilan, terus mengadakan les-les pada anak-anak, yang mana anak-anak merasa berkesan dengan diadakannya itu. Ada les atau pembelajaran kepada anak-anak, mereka senang. Kalau saya tanya itu ada semangat belajar bersama dengan mbak-mbak, yang ngarang itu mbak-mbak KKN. Nah, itu merupakan kesan dari anak-anak yang khususnya di SD 3. Terus kemarin kita juga dibantu terkait kegiatan-kegiatan yang di desa. Ada penanaman dengan ibu BKK, terus ada pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu, ada senam. Nah, ini setelah ini teman-teman dari KKN sudah mulai bersosialisasi. Mudah-mudahan sepulang dari Desa Garunglor bisa mengambil hikmah dan bisa memetik ternyata di masyarakat itu berbagai permasalahan, dan ada yang masyarakat itu ada yang proaktif mendukung, ada juga yang istilahnya tidak mau tahu. Nah, ini merupakan kita petik untuk kita praktekkan ke tempatnya masing-masing, bahwa masyarakat itu cara pemikirannya, cara pergaulannya itu memang berbeda-beda, tapi kita bisa menyatukan mereka dalam suatu wadah, yang mana itu terkait dengan kemarin ada tanaman yang diselenggarakan oleh teman-teman KKN. Dan itu yang kesan-kesan dari kita, dari pemerintah desa. Terus kita dibantu terkait profil desa, yang mana profil itu kan setiap tahunnya ada perubahan terkait jumlah penduduk, karena ada yang pindah, ada yang datang, ada yang lahir, dan ada yang meninggal. Nah, ini setelah ada anak KKN kita bisa merubah sesuai dengan real, sehingga profil desa mendekati hampir sesuai. Dan kita menggali juga terkait kepala desa yang dari pertama berdirinya Desa Garunglor sampai era saya. Nah, itu merupakan luar biasa, yang mana kita yang ada di pemerintah desa itu ada yang belum paham siapa sih pemerintah desa yang pertama. Dan dengan adanya anak-anak KKN ini berusaha menggali informasi dan menanyakan kepada tokoh-tokoh yang paham terkait dengan informasi kepala desa yang sebelum yang sudah menjabat di Desa Garunglor dari pertama sampai sekarang. Itu merupakan yang kita belum pikirkan, ternyata anak-anak KKN itu sudah berinisiatif, karena beliau juga yang berjasa di Desa Garunglor. Itu terima kasih, mudah-mudahan selama
KKN di Desa Garumlor itu ada hikmahnya dan ada manfaatnya kepada teman-teman KKN. Demikian apabila selama di Desa Garumlor ada yang kurang pas atau ada yang sedikit banyak ada yang mengecewakan, itu merupakan pengalaman yang tidak perlu dicontoh, tapi ambillah yang baik-baik di desa kita untuk dikembangkan, untuk diterapkan di desanya masing-masing. Terima kasih, itu kesan dari saya. Sekali lagi saya terima kasih sekali.